Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tema KLBH kita pada hari ini seperti yang sudah disiapkan dirancang oleh pengurus kajian, yaitu bagaimana kita mendiagnosa penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ada 3 yang akan kita bahas, 3 penyakit. Yang pertama adalah ria, kemudian ujub, dan ketiga adalah sombong. Mendiagnosa menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya soal penyakit hati, penyakit jiwa, tapi juga penyakit badan. Karena ketika kita sudah tahu sejak dini, tentu penanganannya akan lebih mudah. Penyakit flu semisal, akan lain penanganannya bila dibandingkan antara yang sudah tahu dari awal hanya ada tanda-tanda mau flu dan melakukan antisipasi, dengan yang sudah terlanjur, yang orang Jawa bilang udah kaset. Dari sisi obat saja lain, kemudian akibatnya juga lain. Kalau baru tanda-tanda kan masih bisa kuliah, tapi kalau sudah flu betul, apalagi flu berat, kuliah menjadi terhalang. Itu penyakit badan. Hal yang sama dengan penyakit jiwa, bahkan sesungguhnya ini jauh lebih penting mendiagnosa penyakit hati, lebih penting daripada mendiagnosa penyakit badan. Karena kalau penyakit hati sudah terlanjur parah, itu kadang cara mengatasinya menjadi lebih berat bila dibanding dengan masih ringan. Utamanya penyakit ria, ujub, dan sombong. Ini 3 jenis penyakit hati yang sangat berbahaya. Secara sederhana, bahaya ria itu membuat amal-amal perbuatan, amal-amal baik kita menjadi tidak ada artinya. Hilang pahalanya hanya karena terjangkiti penyakit ria. Sehingga orang-orang seperti ini ketika di akhirat, jadi dia merasa akan masuk surga, karena merasa amalnya banyak. Dia begitu sangat percaya diri, masa si orang seperti saya tidak masuk surga. Dan ini yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebut sebagai ahli ria ini sengaja memang waktu di akhirat itu diperlihatkan surga. Dia akan jalan-jalan melihat surga dari bagian luar. Tambah ini ya, tambah semangat, percaya dirinya juga tambah. Begitu dia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk segera masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada perintah untuk mengantarkan dia ke dalam neraka. Inilah dia betul-betul amat sangat menyayat. Dan ketika dia mengadu, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka dengan cara seperti ini, kemudian dijawab,
bukankah dulu engkau beramal bukan karena Allah? Amal baik kita akan menuntut seseorang ke surga, tapi ria itu akan menyeret orang ke neraka. Jadi sengaja diperlihatkan dulu. Tapi karena engkau beramal bukan karena Allah, tapi karena ini dipuji, ini diberi, maka tidak ada pahala, tidak ada balasan dari hidupmu. Ini nasib yang dialami oleh orang yang ria. Hal yang sama dengan orang yang ujub. Hal yang sama dialami oleh orang yang ujub. Kenapa kita katakan sama? Memang ujub juga menggambarkan beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara esensi antara ria dan ujub itu sama, hanya bentuknya saja beda. Kalau ria itu butuh orang lain, tapi ujub tidak butuh orang lain. Orang itu akan dikatakan ria kalau ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, ingin diberi oleh orang lain, lalu dia ria. Tapi kalau ujub itu tidak membutuhkan itu. Hanya sendirian pun orang bisa ujub. Beramal tidak diketahui oleh siapapun, tidak dilihat oleh siapapun, itu sangat mungkin orang seperti ini terkena ujub. Wujudnya adalah merasa diri lebih dibanding dengan yang lain. Ini tadi malam tahajud, kemudian siang ada cerita malam saya nggak tahajud, yang lain juga bilang saya nggak tahajud. Hanya kita yang tahajud. Padahal tiba-tiba di dalam diri kita ada semacam bisikan, oh berarti saya yang paling baik di antara mereka. Kita tidak cerita, kita tidak bilang. Tapi perasaan diri kita kalau begitu saya lah yang paling baik di antara yang lain, itu sudah menunjukkan wujud. Dan satu lagi sombong yang kita bahas, ini jadi jauh lebih berbahaya lagi. Ya, karena sombong itu sedemikian bahayanya sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah, biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi, biji zarrah. Sawi adalah biji yang sangat kecil. Ada pada diri seseorang sombongan seberat biji sawi itu saja sudah menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang sombongnya seberat biji salak, seberat biji durian, itu seberat biji sawi. Jadi kita bisa bayangkan betapa bahayanya kesombongan yang membuat kita kadang betul-betul khawatir, ya Allah, apakah saya betul-betul bisa selamat dari penyakit bernama sombong ini. Nah, begitulah kenapa kemudian kita perlu melakukan diagnosa agar jangan sampai terjadi orang yang ria tapi dia merasa ikhlas atau minimal merasa tidak ria. Dan itu bahaya. Dia sebenarnya mengidap penyakit jantung, tapi dia tidak merasa kalau dia terkena jantung. Kan masalah. Sudah banyak contohnya. Tiba-tiba kemudian penyakitnya langsung sembuh tanpa diobati. Maksudnya meninggal. Ya, ketika sudah meninggal baru ketahuan ini ternyata mengidap penyakit jantung yang sangat akut, tidak ketahuan. Dan bagaimana cara mendiagnosa ini? Kalau penyakit kan kadang kita membutuhkan dokter, ya. Itu penyakit badan. Meskipun kalau kita mau belajar kita harus ke dokter. Kita bisa mendiagnosa penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, ya, kalau mau belajar. Tidak harus menjadi dokter.
kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk membantu orang lain memang harus belajar. Tapi kalau untuk mengetahui untuk diri kita bisa belajar. Hal yang sama dengan penyakit hati. Bahkan kalau penyakit hati yang tahu itu hanya diri kita nggak bisa ke orang lain. Kita nggak bisa kemudian meminta orang lain untuk mendiagnosa diri kita. Apakah saya ini terkena penyakit ria? Apakah di dalam tubuh saya ini bersarang penyakit hati bernama ria? Itu hanya kita. Dengan cara kita melihat apa yang dalam bahasa beliau Dr. Muhammad Nuh, beliau menyebutnya sebagai mazahir, fenomena. Fenomena orang yang terkena penyakit hati. Nah, yang pertama adalah penyakit ria. Apa mazahirnya? Bukti tanda bahwa seseorang itu terkena penyakit ria ada 3. Yang pertama adalah senang beramal karena pujian dan kecewa atau sedih beramal karena ada cacian. Itu menjadi indikasi. Indikasi berarti di dalam diri kita ada penyakit ria. Jadi ketika tidak beramal dan kemudian ada yang memuji kita senang dengan pujian itu. Tapi sangat boleh jadi pada saat yang sama ada juga orang yang mencaci, dan kemudian kita sedih karena cacian itu indikasi bahwa di dalam diri kita ada penyakit ria. Contoh, antum azan, suaranya bagus. Kita selesai azan, ada yang nyala luar biasa. Azan sangat menyentuh. Kemudian ada rasa senang, tapi pada saat yang sama, Allah, kemudian azan yang dipuji orang kan ria kamu semenakan. Ketika ada yang mengatakan begitu sedih, dan itu indikasi berarti ria ada di dalam diri. Berapa tadi sedekah? 1 juta apa? Sedekah kok cuma 1 juta, sulit. Kemudian sedih, kemudian saya dipuji sedekah segitu banyak, malah dicaci. Kemudian kecewa dengan amal. Dan itu indikasi kalau ada penyakit ria. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah semangat beramal karena ada yang melihat, dan malas beramal karena tidak ada yang melihat. Ini juga indikasi ria. Indikasi ria. Ria ini memang penyakit yang sangat halus, sangat lembut, yang kadang kita tidak menyadarinya. Jadi di kos-kosan semisal ketika lagi banyak orang, itu semangat kalau azan ke masjid itu semangat, ada banyak orang. Tapi ketika kemudian di kos-kosan sendirian dan kemudian terdengar azan, kok jadi malas untuk ke masjid, itu indikasi kalau terkena penyakit. Jadi semangatnya kalau bersama yang lain, kalau sendirian tidak. Ini indikasi yang kedua. Tentu contohnya amat sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah kepanitiaan kadang kita sangat semangat beramal, tapi kalau sudah sendirian malas. Jadi kadang ukuran amalnya itu adalah orang lain. Ukuran amalnya adalah orang lain. Bisa jadi juga kadang ini dalam soal piket gitu. Semangat beramal kenapa ya? Karena saya hari ini piket. Jadi ketika nggak piket, melihat lantai kotor, bukan saya kok. Siapa si A? Kemana si A? Lagi pulang, angkat atau jawab. Tapi betul-betul kemudian tidak ada dorongan pada diri kita untuk beramal. Dan dari itu juga jadi indikasi ada ria. Terakhir yang ketiga, menjaga diri dari segala yang dilarang saat bersama dengan orang lain. Menjaga diri dari yang dilarang.
Jadi kalau lagi bareng sama teman-teman itu betul basah, nggak mau lihat. Nah enak, soalnya ada yang lain dibentukkan pandangannya. Tapi begitu sendirian, merasa kesempatan matanya jelalatan, ini tidak betul basah. Kalau ini ada pada diri seseorang, itu indikasi berarti di dalam dirinya masih ada penyakit ria. Jadi menjaga diri dari segala yang dilarang saat bersama dengan sesama, dan sulit menjaga diri kala sendirian. Jadi kalau nonton TV bareng-bareng itu ya dipilih acara-acara yang baik. Kalau sudah ada iklan sudah langsung diganti, enak. Apalagi iklan sampo. Dan begitu nonton TV-nya sendirian, kemudian dia merasa bebas, dia bisa melihat apa saja yang dia inginkan, yang dia sukai. Nah, itu juga indikasi kalau seseorang terkena penyakit ria. Inilah 3 tanda seseorang terkena penyakit ria. Tentu ini sudah cukup bagi kita untuk diagnosa diri kita. Berarti apakah ria itu masih ada di dalam diri kita atau dalam keadaan sudah tidak ada? Ya, kalau tidak ada, maka pengaruhnya adalah atau buktinya adalah ketika kita beramal seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad atau Abdullah bin Mubarak, mensikapi sama antara orang yang memuji amal kita dengan orang yang mencaci amal kita. Dipuji yang begitu, dicaci yang begitu, nggak ada bedanya. Tidak membeda-bedakan antara pujian, tidak membeda-bedakan antara pujian dan cacian. Itu indikasi ikhlas, indikasi telah bebas dari penyakit ria. Ini bagian pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini mungkin kita lebih banyak diskusi. Nah, yang kedua adalah ujub. Ujub itu penyakit merasa diri, penyakit bangga diri, merasa bangga dengan diri sendiri. Jadi ujub ini ada yang ringan dan ada yang parah. Kalau ujub yang parah itu contohnya semisal di satu kos-kosan ada salah satu penghuni kos itu yang kos-kosan muslim, yang muslimah. Ada yang bangun sekitar jam 2:30 dini hari. Kemudian dia bangun. Waktu bangun itu pelan-pelan, tidak menimbulkan berisik. Jalan juga pelan, tidak menimbulkan bunyi. Wudu juga kecil airnya. Kenapa begitu? Agar yang lain jangan sampai bangun. Agar yang lain jangan sampai bangun. Bukan karena tidak ingin mengganggu mereka, bukan. Kalau tujuannya biar mereka jangan sampai terganggu, baik. Tujuannya agar jangan sampai mereka bangun. Kenapa? Agar nanti kalau sudah selesai wudu, kemudian dia tahajud, kan yang tahajud sendirian. Sampai kemudian datang subuh tidak ada yang bangun. Pada saat itu dia kemudian merasa berarti yang paling bagus, yang paling baik di kos-kosan ini adalah saya. Sayalah satu-satunya orang yang tahajud, yang lainnya tidur semua. Jadi ujub, merasa diri bangga. Jadi ketika melihat hanya dia yang bangun, yang lain tidak, betul-betul ada rasa bangga. Berarti saya lah yang paling baik di antara mereka. Kalau ada orang yang ujubnya model seperti ini, itu parah sekali. Dia seperti menyengaja orang lain tidak boleh beramal sebagaimana dia. Harus saya yang beramal.
yang lain tidak boleh beramal. Ini ujub yang parah. Sehingga orang-orang seperti ini kalau di tengah-tengah dia sholat gitu, sekitar jam 4 kurang, tiba-tiba ada pintu terbuka gitu, pertanda ada yang bangun gitu. Itu merasa dirinya sedih. Kenapa sih harus ada yang bangun? Jadi dia merasa ada yang menyaingi dalam kebanggaan dia di dalam melakukan amal, yaitu tahajud. Itu orang yang ujub. Itu orang yang ujub. Jadi ketika sedekah itu sengaja dia paling banyak, dan kemudian dia lihat yang lain. Itu cuma 1.000, 5.000, berarti saya yang sedekahnya 50.000. Begitu jamaah yang terakhir ternyata dia keluarin 100.000. Ternyata ada yang yakin saya, berarti ada yang lebih baik dari saya. Nah, itu termasuk penyakit ujub. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa indikasi bahwa seseorang itu terkena penyakit ujub? Ini beberapa. Yang pertama adalah terlalu dalam bertazkiyah. Terlalu dalam bertazkiyah. Maksudnya berlebih-lebihan di dalam bertazkiyah. Berlebih-lebihan di dalam bertazkiyah itu indikasi kalau seseorang berarti terkena ujub. Tazkiyah itu kan sebenarnya bagus, membersihkan diri. Membersihkan diri. Tetapi dia berlebih-lebihan di dalam bertazkiyah. Sikap berlebih-lebihan ini justru menjadi indikasi kalau dia terkena penyakit ujub, bahwa menunjukkan pandangan itu baik, itu bagian dari tazkiyah. Tapi ada orang yang menundukkan pandangannya itu dalam sekali, nekuk kepalanya itu dalam sekali. Betul-betul nggak mau, udah nekuk itu merem lagi. Nah itu sangat boleh jadi justru itu mengindikasikan adanya penyakit ujub. Jadi justru berbalik, bukan sesuatu yang positif, tapi negatif. Sujud lama itu kan baik, tapi kalau kelamaan itu bisa menjadi ujub. Bisa menjadi ujub. Jadi contoh semisal imam sudah bangun dari sujud kedua rakaat terakhir, tapi ada makmum yang tetap saja sujud. Apakah itu menjadikan makmum yang baik? Sangat boleh jadi itu menjadi salah satu pertanda kalau dia punya penyakit ujub, merasa diri lebih tidak dibanding dengan yang lain. Ternyata saya sujudnya lama, yang lain sujudnya baru imam. Saya begitu imam salam baru bangun dari sujud, malah keliru, malah salah, malah itu bukan merupakan sebuah kebaikan. Nah itu ujub. Dan termasuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, senang mendengar aib dan kekurangan orang lain. Itu termasuk indikasi kalau di dalam diri kita ada ujub. Kalau senang mendengar aib dan kekurangan orang lain, itu berarti merasa diri bangga. Ada kebanggaan di dalam diri kita. Oh, berarti kalau itu saya lebih baik dari ini. Itu ujub. Dan ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Karena kalau dia itu butuh orang lain, ujub tidak butuh orang lain. Ujub adalah urusan kita dengan diri kita sendiri. Termasuk juga kalau seandainya salat berjamaah, salat berjamaah di belakang imam, kemudian imam bacaannya salah, ya. Imam bacaannya salah itu senang. Senangnya kenapa? Senangnya dua, orang jadi tahu ini imamnya nggak benar. Yang kedua, saya punya kesempatan untuk membenarkan. Punya kesempatan untuk
membenarkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bingung kan imamnya. Itu senang ya. Karena dengan cara seperti itu dia kemudian bunyi kan, laha ma kasabat. Laha ma kasabat. Nah begitu dia bisa membantu imam meluruskan yang salah dari bacaan imam, itu sudah ada rasa apa di sini? Rasa bangga. Begitu selesai salam, sengaja dia tengok kanan kiri agar imam tahu bahwa saya lah yang tadi membenarkan bacaan imam. Itu termasuk ujub. Ya Allah, kalau sudah lihat ini senang mendengar aib dan kekurangan orang lain. Mungkin tambah banyak di antara kita yang belum bisa selamat dari penyakit ujub ini. Ini yang kedua dan yang terakhir, lari dari nasihat. Itu orang yang ujub. Dia lari dari nasihat. Maksudnya gak mau dinasihati. Gak mau dinasihati. Bahwa orang gak mau dinasihati kan indikasi kalau dia merasa diri sudah baik. Itu ujub. Lari dari nasihat. Termasuk gak mau mendekati nasihat. Tidak mau mendekati nasihat kan termasuk sama dengan lari. Gak mau ngaji, gak mau mendatangi orang yang saleh, gak mau meminta ilmu, meminta nasihat. Itu termasuk jenis orang yang ujub. Jadi ada 3 indikasi. Dan terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah adalah penyakit sombong. Sombong yang tadi sudah kita sampaikan bahayanya. Bahkan banyak ulama yang menyebut bahwa sombong adalah diam segala keburukan. Keburukan macam apapun ujungnya adalah sombong. Dalam penyakit hati yang paling tua, karena dulu diidam oleh iblis. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, ditanya, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik dari dia. Dia menyebutkan jawabannya secara fisik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Masa api harus sujud kepada tanah? Jadi itu sombong. Dan begitu kita sudah tahu bagaimana akhirnya nasib setan atau iblis ini keluarkan dari surga secara terhina. Dan itulah hukum yang ada pada kesombongan sebenarnya adalah siapapun orang yang sombong, pengennya tinggi tapi justru dia jadi rendah. Nah, terus apa saja tanda-tanda indikasi kalau seseorang itu sombong? Ini salah satunya, yakni ikhtiar dalam berjalan. Ikhtiar dalam berjalan. Ikhtiar itu, ya pokoknya kalau kita lihat ada cara orang berjalan. Dari cara orang berjalan kan kita bisa menyimpulkan jadi orang sombong atau tidak. Berjalan itu menentukan sombong atau tidaknya seseorang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Salah satu sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan merentah. Jadi ada kesombongan yang diwujudkan dalam cara berjalan. Cara berjalan. Dan cara berjalan di sini bisa dalam wujud pakaiannya. Dalam wujud pakaian. Pakaian yang dia kenakan waktu berjalan adalah pakaian kesombongan. Dan
Kalau contoh di masa dulu, di masa Rasulullah SAW, kesombongan yang diwujudkan dalam pakaian adalah ketika ada sahabat Nabi yang berpakaian melewati mata kaki. Itu disebut sebagai khuyala, orang yang sombong. Kenapa begitu? Karena memang budaya pada waktu itu kalau orang sombong itu diwujudkan dengan cara pakaiannya di bawah mata kaki. Itu menunjukkan bahwa dia dari kalangan elit, dari kalangan borju. Yang katanya kemudian dia menampakkan kesombongannya. Karena itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabat berpakaian melewati mata kaki. Karena pada masa itu kalau orang berpakaian melebihi mata kaki itu sudah menunjukkan kesombongan. Memang cara menunjukkan kesombongan begitu. Itu di masa itu. Tapi masa berikutnya bisa jadi lain tempat, lain kebiasaan, lain waktu, lain pula kebiasaan. Sehingga soal budaya atau kebiasaan seperti itu harus dilihat dari keadaan setempat. Jadi di masa sekarang kita tidak bisa kemudian menvonis itu pakaiannya di bawah mata kaki berarti sombong. Belum tentu kalau di masa sekarang. Bagaimana ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, bagaimana dengan saya? Beliau kan orang kaya, sehingga beliau bisa membuat pakaian dengan bahan yang lebih. Kata Rasulullah, kalau mengatakannya tidak dengan kesombongan. Dan bisa pula dari cara berjalannya, gaya orang berjalan juga gaya, menunjukkan bahwa ini orang sombong. Orang kaya melewati orang miskin kan, kadang cara berjalannya lain. Mahasiswa, gimana cara jalan? Antara IPK-nya 1, dengan IPK-nya 3,8, cara jalannya lain atau beda? Lain atau sama? Harusnya kan ya sama aja, tapi kemudian cara jalannya jadi lain, jadi beda. Gitu IPK-nya 3,8, wah, ya, melewati teman-teman itu kelihatan sekali jalannya. Nah itu bisa jadi ikhtiar dalam berjalan. Bisa jadi ikhtiar karena sebenarnya tidak perlu harus ada perbedaan, tidak perlu. Kemudian yang kedua adalah taka'ul. Koma atasnya 2 karena tasjid, lainnya itu tasjid. Saya bingung mau ngasih tasjid di atas koma atas, gak lazim. Kalau tasjid kan biasanya diwujudkan dengan double, tawakal, kannya double. Jadi takawul dalam berbicara. Dan takawul ini bisa 2 kemungkinan juga, bisa isinya. Baru semester 1 pulang ke kampung, tinggal bilang sasi, banyak bahasa terasinya. Kita perlu sosialisasi, oleh kurang adaptasi, oleh para politisi. Dan kemudian dia merasa dengan bicara seperti itu ada kebanggaan tersendiri, yaitu yang disebut sebagai taqawul dalam berbicara. Dia merasa perlu memilih harus menguasai kata-kata yang lain daripada yang lain, kata-kata asing, sehingga membuat orang merasa wah itu bukan orang sembarangan. Itu termasuk taqawul dalam berbicara. Apalagi kalau itu tidak pada tempatnya, kecuali kalau memang itu pada forum yang semestinya, yang dengan istilah-istilah asing seperti itu justru memudahkan orang lain untuk mendengar, itu lain.
Tapi ini bicara kepada kaum petani, tanahnya harus diadaptasikan, bingung mereka. Dan termasuk takawul dalam berbicara itu adalah yang berisi ucapannya adalah ketika kata-kata itu menghina orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu sudah takawul. Dan termasuk takawul dalam berbicara adalah gaya orang berbicara. Gaya, mungkin mimik, mungkin ekspresi, mungkin bagaimana dia meletakkan tangan. Itu sudah menjadi satu isyarat apakah dia berbicara dengan kesombongan. Bicara sambil nuding-nuding, bicara tetapi tidak mau melihat orang yang diajak bicara atau yang mengajak bicara. Itu bisa jadi merupakan wujud takawul. Dan terakhir, yang ketiga, kata ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merasa diri lebih yang disertai batrul haq wa ghamtul makhluk. Merasa diri lebih, tidak dibanding dengan orang lain. Nah, merasa diri lebih ini sampai-sampai pada pandangan sebagian ulama menyebutkan seseorang itu cukup akan dikatakan sombong kalau dia merasa dalam hidup ini ada orang yang lebih rendah ketimbang dirinya. Masih ada orang yang lebih rendah ketimbang dirinya. Itu menjadi salah satu indikasi kalau seseorang masih mengidap penyakit sombong. Merasa masih ada orang yang lebih rendah ketimbang saya. Sehingga ketika berpapasan dengan orang yang rendah, itu nggak mau nyapa. Itu juga termasuk takawul sebenarnya. Nggak mau nyapa. Iya, nggak mau nyapa. Kenapa? Dia kan cuma pemulung, buat apa saya sapa? Itu bisa jadi menjadi indikasi kalau dia mengidap penyakit sombong. Ya kalau dari sisi ya Allah, karena kita betul-betul sangat khawatir. Bandingkan ketika kita di kampung, apa yang kita rasakan pada saat kita lewat di jalan kampung itu? Semua orang menyapa. Betapapun kita tidak mengenal mereka dan mereka pun tidak mengenal kita. Sapaan itu ada, dan sapaan adalah gambaran tentang menghormati orang lain. Dan menghormati itu berarti wujud dari tawadhu, dan tawadhu adalah lawannya sombong. Ya, meskipun memang pada akhirnya orang yang tidak menyapa orang lain tidak secara otomatis dianggap sombong, tidak secara otomatis. Latar belakangnya apa? Tidak menyapa. Kalau kemudian latar belakangnya karena memang kondisi di sini ya seperti ini. Justru kalau saya menyapa dianggap aneh, kan sangat boleh jadi. Kalau di kota kita menyapa orang itu malah dicurigai. Allah mana tahu bahwa kalau kita tidak menyapa mereka itu bukan karena kita tidak ingin menyapa, tidak, tapi dalam rangka menolak fitnah. Tapi kalau seandainya saya tahu ini tetangga saya, ini tetangga kita dari belakang gitu ya. Nah, kemudian ada apa perlunya saya menyapa dia? Apa perlunya saya menyapa dia? Jadi tetangga dia dilewatin aja, tidak kemudian assalamualaikum. Kita merasa nggak perlu menyapa dia, memberikan salam kepada dia, itu bisa jadi adalah kesombongan. Karena itu indikasi kalau kita merasa diri lebih. Sebab kalau kita merasa rendah, kecenderungannya apa? Menyapa. Ketemu dosen, siapa yang nyapa? Ya kalau dosennya rendah hati, dosennya nyapa duluan ya. Tapi kadang kan ada orang yang tipenya buat apa saya menyapa?
Buat apa saya menyapa? Saya hanya akan menyapa kalau dia menyapa duluan, itu indikasi sombong. Nah, jadi merasa diri lebih. Tetapi sekali lagi merasa diri lebih belum tentu itu merupakan kesombongan. Akan dianggap sebagai kesombongan kalau disertai dengan dua hal ini. Batrul haq wa ghamtul makhluk. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batrul haq artinya menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi merasa diri lebih bila dibanding dengan yang lain disertai dengan menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Itu sombong. Contoh semisal hadir di satu pengajian, kemudian ketika diumumkan siapa yang mengisi pengajian, ternyata ketika dilihat, ya kan dia junior saya, bagaimana mungkin dia kemudian menceramai saya? Dia kemudian menolak, dia kemudian pergi, dan itu sombong. Karena di dalam satu pengajian, ketika yang mengisi pengajian tampil, ada tidak hanya satu, beberapa itu keluar dari tempat pengajian. Ketika ditanya kenapa enggak keluar dari tempat pengajian, dia jawabannya, bagaimana mungkin saya mendengarkan pengajian dari orang yang sombong? Bagaimana mungkin saya mau mendengarkan pengajian dari orang yang sombong? Siapa yang sombong itu yang ceramah? Ada buktinya kalau dia sombong, lihat pakaiannya. Celananya kan melewati mata kaki, berarti dia sombong. Kalau kejadian seperti itu kita bisa menebak kalau begitu sebenarnya siapa yang sombong. Ya, tapi memang itulah yang namanya penyakit hati. Ada sangat halus. Ini yang membuat kita betul-betul harus hati-hati. Betulkah saya ini selamat dari sombong? Dan di samping batrul haq, satu lagi wa ghamtul makhluk, merendahkan makhluk. Ya seperti tadi, anak kemarin sore kok ceramah, ini kan berarti sudah merendahkan. Itu jadi sombong. Tetapi sekali lagi akan lain kalau seandainya kita merasa lebih bila dibanding dengan yang lain, merasa lebih, tetapi tidak menolak kebenaran dan tidak menghinakan dia, itu tidak menjadi sombong. Contoh, orang kaya jelas itu lebih bila dibanding dengan orang miskin, ya. Ada orang merasa dirinya kaya dan kemudian dia tahu tetangganya miskin. Karena dia merasa lebih, sebab saya kaya, dia kemudian datangi orang miskin itu dan kemudian dia sedekah. Itu bukan sombong namanya. Karena tidak ada batrul haq dan wa ghamtul makhluk. Guru itu dibanding muridnya lebih atau kurang? Lebih. Apakah guru sombong? Karena dia merasa lebih bila dibanding dengan muridnya. Itu tidak. Karena kelebihan ilmu itu kemudian dia berikan kepada yang ilmunya belum lebih. Itu bukan sombong. Meskipun saja ada guru yang sombong, kamu ini bodoh banget. Iya. Otaknya terutama di mana? Dan itu berarti dia sudah menghina, dia sudah mencela. Itu sudah bisa disebutkan dia adalah guru yang sombong. Ini beberapa bisa kita sampaikan indikasi orang-orang yang masih mengidap penyakit hati berupa ria, ujub dan sombong. Mungkin ada nanti nyaman kalau kita berdiskusi. Ada tanggapan dari Bapak Ibu, teman-teman, saya persilakan.
jemaah PRPH berbahagia, silakan dibuka target pertama untuk doa Ramadannya yang untuk menawar. Oh iya, silakan. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari sekian banyak penyakit-penyakit hati? Sebenarnya tidak hanya 3, masih banyak penyakit-penyakit hati yang lain yang perlu dan harus kita waspadai. Kalau cara sebenarnya itu sejauh mana kita mau menjadi atau mau menjalani hidup ini secara ikhlas. Itu obat segala macam penyakit. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan ikhlas. Tapi kalau sudah kita lakukan, kita insya Allah selamat dari segala macam penyakit hati. Ikhlas dalam 3 hal. Ikhlas dalam 3 hal. Yang pertama adalah ikhlas untuk menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Jadi ikhlas menerima. Jadi memang dari awal kita sudah ikhlas menerima apapun yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kita menjadi orang kaya. Kita menyadari bahwa kekayaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran seperti ini akan menutup peluang kita merasa diri lebih bila dibanding dengan yang lain. Karena kita merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja kita akan terjauh dari riya, ujub, umum, sombong. Kemudian menyadari pula bahwa ini ikhlas, bagian dari ikhlas. Menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada diri kita adalah titipan Allah. Jadi kebaikan-kebaikan kita adalah anugerah Allah. Kemudian kelebihan-kelebihan kita ini juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun yang lebih pada diri kita yang itu hasil karya kita sendiri. Ada wanita cantik dia, siapa yang bikin dia cantik? Memang dia yang bikin dia cantik? Enggak. Karena itu sebenarnya dia. Kalau ada orang yang sombong dengan kelebihan yang ada pada dirinya, kita akan malu. Itu kesombongan yang memalukan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sedemikian tidak mungkinnya, maka seperti yang tadi kita sampaikan, sampai-sampai Nabi kita mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Itu gambaran sederhananya seperti kita pinjam motor, bagus sekali motor itu, tapi pinjaman. Atau ada teman yang pulang kemudian nitip, tapi kita boleh pakai.
Pada saat motor itu kita pakai, banyak yang memuji. Harusnya perasaan apa yang muncul pada diri kita? Perasaan malu. Karena memuji sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kita, sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Jadi ikhlas menerima semua ketetapan Allah, ikhlas memahami bahwa apapun yang ada pada diri kita itu adalah titipan Allah. Dan yang terakhir adalah ikhlas melakukan semuanya itu adalah karena Allah. Ikhlas melakukan semuanya itu adalah karena Allah. Dan itu isinya. Nanti isi itu tidak akan berguna kalau tidak ada wadah. Nah, wadahnya apa? Wadahnya adalah kesadaran kita. Wadahnya adalah kesadaran kita. Jadi kesadaran itu bisa kita miliki, seperti yang tadi disampaikan. Caranya adalah dengan kita melakukan mujahadah. Kita berjuang. Dan wujud mujahadah itu adalah amal. Wujud mujahadah itu adalah amal. Amal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu guru-guru yang wajib, guru-guru yang salih, yang mereka memahami betapa hidup ini butuh kesadaran. Mereka selalu menyampaikan pesan kepada murid-muridnya agar dalam hidup ini minimal kita punya satu amal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang disebut dengan mujahadah. Ada yang wujud amalnya itu adalah dengan tahajud. Tahajud tapi dilakukan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, terus. Itu menjadi mujahadah tersendiri. Gak boleh kosong dari tahajud. Ada pula yang mujahadahnya itu dalam bentuk shaum, puasa. Ada pula yang mujahadahnya itu dalam bentuk istiqomah berpikir, baca makhluk tiap pagi sore. Ada pula yang mujahadahnya dalam bentuk saya tidak boleh tidur sebelum saya mengkhatamkan Quran 2 juz dalam satu hari. 2 juz dia khatamkan. Itu menjadi mujahadah tersendiri. Kalau itu kita lakukan dalam masa yang cukup lama dan Allah melihat kesungguhan kita, maka Allah akan karuniakan kepada kita kesadaran seperti itu. Dan kalau seandainya kemudian kesadaran itu diisi dengan keikhlasan, maka insya Allah kita tidak akan pernah lupa dan kita tidak akan mudah terjangkit penyakit hati, karena kita selalu ikhlas dan sadar. Oh ya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan tertulis. Yang pertama, apa hukumnya memakai celana panjang melebihi mata kaki ketika dalam sholat dan kehidupan sehari-hari, dan hukumnya memakai celana jeans, karena saya pernah dikritik oleh seorang ustadz karena memakai pakaian seperti itu. Apa hukumnya memakai celana panjang melebihi mata kaki? Ada dua sudut pandang kita. Yang pertama adalah sudut pandang niat. Innamal a'malu binniyat. Memang tujuannya untuk apa? Nah, yang kedua itu bergantung seperti yang tadi kita sampaikan pada kultur daerah. Karena satu dengan yang lain memiliki kultur yang tidak sama. Kita orang Jawa, kalau melihat orang Barat jalan, itu kita menyimpulkan mereka berjalan dengan apa? Dengan sombong. Jadi cara jalan mereka itu sombong. Tetapi kita tidak bisa memukul seseorang sebagai sombong dengan budaya kita yang sangat boleh jadi tidak sama. Ya, karena kalau soal pakaian itu memang terkait dengan kultur. Terkait dengan kultur.
laki-laki berpakaian seperti cara berpakaiannya wanita itu boleh? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Misal di Indonesia ada laki-laki pakai daster, orang akan mengatakan itu haram. Iya, kenapa? Karena daster itu pakaian wanita. Tapi kita tidak bisa membawa hukum seperti ini ketika kita ke Afrika. Karena kalau kita ke Afrika, itu kita akan melihat yang namanya laki-laki itu mereka juga pakaiannya persis sama dengan perempuan, pakai daster. Kembang-kembangnya juga cerah. Mungkin karena mereka paham kulit saya gelap kan. Ini harus dicerahkan dengan pakaian. Dan sehingga kita tidak bisa menghukumi laki-laki Afrika itu menyerupai perempuan, karena pakaian yang mereka katakan adalah pakaian yang kalau di Indonesia itu biasa dipakai oleh perempuan. Hal yang sama di Arab kan. Kalau kita lihat pakaian orang Arab itu kalau pakai sudut pandang Indonesia itu pakaian laki-laki atau pakaian perempuan? Nanti kan pakaian perempuan gitu. Model seperti itu, jubah itu kan pakaian perempuan. Itu kan kita tidak bisa menghukumi bahwa mereka berpakaian seperti pakaiannya perempuan. Jadi ketika jalan, wah ini ada perempuan nih. Begitu kita lewat di toko pakai jenggot, terkecoh kita itu di Indonesia. Sehingga pada akhirnya pakaian itu dikembalikan kepada tradisi setempat. Kalau tradisi setempat berpakaian di bawah mata kaki tidak menunjukkan kesombongan, maka kita tidak bisa menyebut itu sebagai isyarat kesombongan, kecuali kalau memang ada yang berniat bahwa ini adalah wujud dari kesombongan. Innamal a'malu binniyat. Bahkan kalau kita lihat orang-orang barat gitu, kalau pakai celana itu celana yang cuma separuh betis ya. Orang-orang kaya kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa mereka adalah dari kalangan tertentu, dari pakaian. Sehingga itu tidak secara otomatis semuanya pada akhirnya kembali kepada bagaimana niat masing-masing. Termasuk juga kalau dipakai di dalam sholat, dipakai di dalam sholat, semua akan kembali kepada niatnya. Semua kembali kepada niatnya. Karena sekali lagi kesombongan itu sebenarnya ada di dalam hati. Kesombongan itu ada di dalam hati. Sehingga sangat terjadi kalau seandainya ada orang yang pakaiannya, celananya di atas mata kaki, kemudian pas dia sholat, dia lihat sebelahnya pakaiannya di bawah mata kaki, kemudian dia sial amat saya kok berdampingan dengan orang yang sholatnya nggak benar, ini nggak bisa dibenarkan, nggak bakalan diterima sholat seperti ini. Ini batal ini sholatnya. Dan kalau sudah seperti itu berarti sebenarnya siapa yang sombong? Berikutnya, bagaimana kita membatalkan satu amal? Tidak jadi melakukan amal untuk menghindari riya wujud dalam hati, ataupun dari riya itu justru riya yang sesungguhnya. Itu justru riya yang sesungguhnya. Jadi membatalkan amal untuk menghindari riya. Contoh dari baca Quran sendirian, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Kalau saya tetap baca Quran, nanti saya bisa terjangkit penyakit riya, ingin dipuji oleh mereka. Dengan saya tutup baca Quran, jadi dia tidak lagi beramal kan. Dan kata Buddha namanya yang kayak gini ini riya yang sesungguhnya. Dan terus kalau orang beramal ingin dipuji oleh orang lain, bahasa beliau syirik. Syirik, yakni mengharapkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik kecil. Yang memang sebenarnya riya itu adalah syirik kecil. Jadi, baik kita tidak ada pilihan yang lain ketika kita sudah beramal, semuanya kita lakukan betul-betul lillahi ta'ala.
Ya, takut ria bukan alasan bagi kita. Tidak bisa dibenarkan orang yang tidak beramal karena takut ria. Sebab kalau takut ria bisa dibenarkan, sehingga kemudian orang punya alasan untuk tidak beramal, nanti semua orang menjadi tidak beramal. Kenapa kok nggak pernah kelihatan lagi sholat berjamaah? Saya tuh pengen sebenarnya sholat berjamaah, tapi kalau saya sholat berjamaah itu saya takut dipuji oleh orang. Kalau begitu silakan sholat jamaah di hutan saja. Tapi bagaimana mungkin kita bisa sholat berjamaah tanpa orang lain? Ya, itu pernah dialami oleh dua mahasiswa Indonesia yang sekolah di Timur Tengah. Muslim atau pengasuh asrama itu era ini dua mahasiswa Indonesia nggak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Sebenarnya sih keset mereka. Tapi ketika kemudian dipanggil dan ditanya kenapa tidak pernah sholat jamaah, nah, cari alasan kami berdua takut ria katanya. Karena itu kata pengasuhnya, oh kalau takut ria sudah sekarang kemasi barang kalian dan sekarang pulang kembali ke Indonesia, nggak usah cari ilmu di sini. Loh kok begitu? Ya karena kalian cari ilmu kan pasti dilihat oleh orang lain. Ya, kalau kalian sholat jamaah takut ria, kenapa cari ilmu tidak takut ria? Jadi itu cuma akal-akalan aja. Jadi tidak ada pilihan yang lain selain kita kecuali terus beramal. Apakah ini kata tazkiyah berlebihan? Tazkiyah berlebihan itu melebihi kadar yang semestinya. Kadar yang semestinya ini memang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Jadi bagian dari sebenarnya sejauh mana kita terus menerus bertazkiyah, kita nanti akan tahu takaran. Iya, kita akan tahu takaran di dalam diri kita itu ada. Iya, ada takarannya. Kalau yang baru sih kadang memang ada kesan berlebih-lebihan. Iya, ada kesan berlebih-lebihan. Dan itu wajar. Iya, itu wajar. Karena memang ada rasa takut. Iya, karena memang ada rasa takut. Jadi semisal ada ikhwan lihat kalau saya jalan terus ini saya akan papasan dengan akhwat ya, dengan wanita, kemudian dia masuk ke kebun ini, jangan sampai ketemu. Nah, itu awal-awal sangat mungkin itu ya, terjadi. Ya. Tetapi sering dengan keistiqomahan saya akan tahu sendiri bahwa sebenarnya tidak harus lari seperti itu atau sembunyi dulu di balik tiang listrik. Itu bagian dari tazkiyah, tapi kalau kita lihat kan itu berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan. Nah, sekali lagi itu nanti akan kita ketahui kalau kita sudah melakukannya. Ya, sudah terbiasa jadi tahu takaran. Nah, sehingga kita tidak perlu tahu indikatornya. Yang penting teruslah kita bertazkiyah. Nanti kita akan tahu takaran-takaran tempat yang semestinya. Kalau sekarang ini nampak berlebih-lebihan, nggak apa-apa. Teruskan saja. Karena nanti suatu saat Allah akan beritahukan kepada kita takaran-takaran yang sesuai. Apakah bedanya percaya diri dan sombong? Bedanya kalau percaya diri itu tidak disertai dengan merendahkan orang lain, tidak disertai dengan menolak kebenaran. Kalau sombong disertai dengan merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Bagaimana jika kita merasa lebih diberi nikmat oleh Allah dari orang lain? Ini kesempatan, kesadaran berbuat baik mengenal Islam lebih untuk menumbuhkan rasa syukur. Yaitu bukan sombong. Wujudkan rasa syukur itu dengan cara kelebihan itu kita bagikan ke orang lain. Berbagi itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang lebih. Tetapi bagi orang-orang yang lebih dan dia mau berbagi, sikap berbagi itu menunjukkan kalau dia bukan orang yang sombong. Sehingga orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih tapi tidak mau berbagi. Ada orang ilmunya banyak tapi nggak mau berbagi, itu bisa jadi dia adalah orang yang sombong. Jika saya mendapat tugas dinas 3 hari dan selama 3 hari saya mendapat gaji 900.000,
satu hari digaji 300.000. Tetapi sebenarnya pekerjaan itu dapat saya selesaikan dalam waktu 1 hari saja. Sehingga apakah uang yang 600.000 itu hak saya atau harus saya keluarkan untuk sedekah, karena bukan hak saya. Ya, ini termasuk kalau memang betul begini, kalau kesimpulan sederhananya ya 600.000 itu uang kembang amal. Iya, itu uang yang tidak jelas. Iya. Nah, maka 600.000 itu sisihkan saja dan kemudian digunakan untuk jalan atau untuk fasilitas umum. Jadi bukan disedekahkan, bukan, tetapi digunakan untuk membiayai segala fasilitas-fasilitas umum. Misal untuk membuat jalan, membuat WC umum, membuat apa saja yang itu sifatnya umum dalam artian bisa dipakai oleh siapapun, baik yang muslim ataupun yang bukan muslim. Seperti untuk mengerahkan jalan, membuat jembatan. Nah, gunakan uang itu untuk itu. Jadi kalau misal ada teman KKN yang punya biaya bikin jembatan, nah kasihkan uang seperti itu yang kita sebut sebagai uang rolam tadi. Itu menjadi jauh lebih baik. Itu menjadi jauh lebih baik untuk kita lakukan daripada kemudian kita menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Malam saya isi syawalan yang diselenggarakan oleh bank konvensional cabang Jogja, ada 300 saja berapa. Ya, yang saya lakukan itu sebenarnya kalau mau saya bisa makan enak, bisa minum sepuas-puasnya. Tapi saya memilih untuk tidak. Saya memilih untuk tidak. Dan ketika kemudian pulang dikasih macam-macam agar gelas, saya sudah bertekad untuk tidak saya pakai, saya simpan untuk fasilitas-fasilitas umum. Bagaimana sikap yang tepat pada saat melakukan sedekah? Apakah boleh sedekah sambil berharap misal agar pekerjaan bisa lancar? Agar pekerjaan bisa lancar. Jadi sedekah tapi berharap biar pekerjaan kita bisa lancar. Mari kita lihat hukumnya. Sedekah itu amal akhirat. Sedekah itu adalah amal akhirat. Balasan itu adalah kenikmatan yang kita rasakan waktu kita hidup di dunia. Balasan itu adalah kenikmatan yang kita rasakan waktu kita hidup di dunia, seperti mudahnya pekerjaan kita, atau bisa jadi juga melimpahnya rezeki kita. Bolehkah itu? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi hukum yang berlaku. Kita hidup kan punya dua sisi dunia dan sisi akhirat. Ada sisi dunia, ada sisi akhirat. Nah, sisi dunia, kita tahu dunia adalah tempat kita beramal, tempat kita berbuat. Itu dunia, tempat di mana kita punya kesempatan beramal dan berbuat. Mungkin perbuatan itu baik, tapi bisa jadi buruk. Perbuatan manusia dua kemungkinan. Nah, kalau orang berbuat baik, enaknya dibalas dengan apa? Dengan baik. Dan kalau manusia berbuat buruk, tentu harusnya dibalas dengan keburukan. Dan disinilah masalahnya. Kita menemukan bahwa dunia bukanlah tempat yang tepat bagi balasan semua amal. Dunia diciptakan oleh Allah rupanya bukan untuk tempat balasan dari semua amal-amal kita. Buktinya bisa kita lihat koruptor, miliaran rupiah dia curi, dihukum hanya beberapa bulan. Habis itu mereka bebas dan bersenang-senang dengan sisa hasil korupsi. Kan rasanya nggak adil ya. Harusnya orang-orang seperti itu kan dibuat menderita sampai mati.
Tapi nyatanya kita lihat tidak. Ada orang menipu, sukses dia, hidupnya kaya raya gak? Kaya raya. Kan gak adil itu. Harusnya orang yang suka menipu hidupnya susah. Menfitnah, yang difitnah jatuh, yang menfitnah naik kedudukannya. Kan gak adil. Harusnya orang yang menfitnah itu hidupnya dibuat susah. Hal yang sama dengan orang-orang baik. Yang guru-guru kita yang ikhlas. Lihat guru-guru SD kita, ikhlas kan mereka mengajar, terutama yang di kampung-kampung. Saya masih ingat betul. Guru-guru SD saya itu ikhlasnya bukan main. Harusnya orang-orang yang ikhlas ini oleh Allah dibalas dengan apa? Dibalas dengan segala kesenangan kan, waktu mereka hidup di dunia ini. Tapi faktanya apa yang kita lihat? Guru-guru yang ikhlas itu hidupnya lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Kan gak tepat gitu. Harusnya hidup mereka itu senang, tapi ternyata lebih banyak susahnya. Termasuk juga orang-orang miskin yang sabar. Harusnya karena mereka sabar, miskinnya jangan lama-lama kan, pokoknya jadi kaya raya. Tapi kita menemukan kenyataan betapa banyak orang miskin yang sabar, yang dia bawa kemiskinannya itu sampai meninggal. Tidak pernah merasakan buah dari kesabaran dia. Tetapi memang dunia ini diciptakan oleh Allah bukan tempat untuk balasan. Karena itulah kemudian ada sisi akhirat, tempat di mana semua amal akan berbalas. Sehingga sebenarnya kalau kita mau egois, udahlah yang penting saya. Kalau melihat ada orang yang tidak sholat dan kaya raya, itu cukuplah kita udahlah biarin aja. Mereka nggak mau sholat tapi hidupnya senang, biarin aja nggak apa-apa. Tapi tunggu aja nanti di akhirat baru tahu rasa mereka. Ya lihat koruptor, lihat orang yang zalim. Itu kan kalau kita mau egois biarin aja lah, biarin. Yang pacaran itu biarin aja mereka senang, biarin aja. Tapi tunggu nanti di akhirat baru tahu rasa mereka. Itu kalau kita mau egois, tapi kan kita jelas pasti nanti kalau di akhirat kita di surga tidak akan tega lihat mereka ada di neraka, nggak akan tega. Dan karena itulah kemudian kita berdakwah, kita beramar ma'ruf nahi munkar. Dan pada kenyataan berarti kalau hukum sisi dunia dan akhirat seperti itu, maka sesungguhnya lah kalau kita mau beramal, udah beramal aja. Soal balasan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kalau kemudian ada harapan seperti ini, sedekah biar rezekinya lancar, biar pekerjaannya mudah. Kalau ternyata faktanya enggak, kita orang akan berpikir balik kan, ngapain sedekah ternyata urusan malah jadi semakin sulit. Iya, memang dunia bukanlah tempat yang tepat bagi balasan. Sehingga sekali lagi, kalau kita mau beramal saja, nanti soal balasan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah simpan balasan itu nanti akan Allah berikan di akhirat. Ada kalanya sebagian sudah Allah tegaskan untuk kita ketika kita hidup di alam dunia ini. Ya kalau kemudian ada ternyata balasan kita hidup di dunia, balasan amal kita waktu kita hidup di dunia, ya kita terima saja itu sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku umum, tidak hanya dalam aspek-aspek yang sifatnya sosial. Kalaulah kalian, Bapak Ibu maksudnya teman-teman semua, saya jadi kasih pondok ya, jalan kasih, mohon maaf. Bapak Ibu ngajar semisal, ya udah ngajar aja, nggak pernah berpikir saya dapat berapa ya kalau ngajar di sini. Yang paling kita melepaskan semuanya. Tapi gimana bisa melepaskan? Kalau sudah dikasih tahu kalau ngajar di sini 1 jamnya dapat 20.000. Nah, gimana kalau sudah ada iming-iming begitu? Kalau misal sudah ada berita seperti itu, ya manajemen diri kita sederhana, ya Allah, betapa baiknya Engkau. Saya belum beramal saja balasan baiknya udah nyampe nih, bahwa kalau saya ngajar di sini sejamnya dapat 20.000, padahal saya belum beramal. Tapi Engkau sudah beritahukan kepada saya balasan baiknya, sehingga kita ngajar, insya Allah itu tetap amal akhirat,
rezeki yang sampai kepada kita itu betul-betul kita terima sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak kita kait-kaitkan dengan amal-amal kita. Banyak begini, itu namanya mengeluh. Nggak boleh mengeluh. Dalam konteks sedekah dan infak, bagaimana membedakan antara ujub dan fastabiqul khairat? Tentunya kita ingin dapat bersedekah dalam jumlah yang banyak dan lebih baik dari orang lain, lebih dahulu seperti para sahabat Rasulullah SAW. Bedanya antara ujub dengan fastabiqul khairat adalah kalau ujub itu pengennya kita sendiri yang tampil terdepan, kalau fastabiqul khairat kita bantu orang lain untuk juga bisa baik sebagaimana kita. Itu namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau kemudian kita nggak bantu mereka, biarin aja lah mereka nggak punya ilmunya, biar yang baik saya, itu namanya tidak berfastabiqul khairat, itu ujub. Bagaimana sebaiknya kita memberikan pemahaman terhadap ibadah yang kita lakukan supaya benar-benar terhindar dari ujub, ria dan sombong. Pertama, ibadah lakukan saja ibadah. Dan kemudian intinya tadi ya, berusaha untuk ikhlas dan berusaha untuk melakukan mujahadah. Kalau kemudian ternyata dalam 1, 2, 3 ibadah masih ada ujub, ria dan sombong, itu biasalah, ibarat anak kecil baru berjalan dan terjatuh bangun. Tapi kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, maka ada saat di mana ibadah kita betul-betul bersih dari ria, ujub maupun sombong. Bolehkah kita ketika beribadah selain meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah, juga meniatkan untuk hal lain, misal supaya hati menjadi tenang atau supaya mendapatkan keberuntungan? Tadi sudah kita sampaikan. Ibadah itu sudahlah ibadah saja karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena hati kita tenang itu sebenarnya sudah otomatis, tidak perlu kita niatkan. Kalau ibadah kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau soal keberuntungan, kita tidak tahu apakah itu yang terbaik untuk kita ketika kita hidup di dunia. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukumnya juga sama, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih baik dari amal-amal saya ini. Kalau pamer sama suami dengan tujuan supaya lebih disayang sama suami, apa juga termasuk ria? Ya, karena suami itu adalah manusia. Ya, namanya manusia dia siapa aja. Iya, siapa aja, termasuk anak ya. Beramal, pamer sama orang tuanya. Iya, pamer sama orang tuanya. Nah, dan kemudian ada harapan uang sakunya nambah dan ria. Iya. Tapi kalau seandainya ada seorang anak yang dia belajar dengan sungguh-sungguh biar dia dapat IPK katakanlah 3,8 dengan tujuan biar orang tua saya bahagia, ya. Dan setelah itu tidak ada niatan yang lain, ya, biar bekalnya lain itu nggak ada. Memang betul-betul ingin membahagiakan orang tua saya, nah itu maka dia berusaha untuk mendapatkan nilai tertinggi itu dihitung sebagai amal membahagiakan orang tua. Jadi itu menjadi amal baik. Jadi kalau dia pamer kepada orang tua, itu adalah pamer dalam arti yang sudah dituntunkan oleh Allah. Memang Allah menuntunkan kita untuk selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Apakah termasuk kesombongan ketika kita menjadi enggan mengikuti suatu kajian karena merasa tidak serap dengan isi yang disampaikan oleh ustaznya? Tidak serap itu apa? Kalau tidak serap itu karena isinya, maka bukankah kita punya kesempatan untuk bertanya? Sekali itu sangat boleh jadi kan, memang ada yang salah yang disampaikan oleh beliau, sehingga dengan kita bertanya itu secara tidak langsung meluruskan beliau. Sehingga kalau persoalannya seperti itu tidak ada pilihan yang lain bagi kita kecuali tetap berada di majelis beliau. Bagaimana cara mengidentifikasi penyakit ujub? Ya tadi yang sudah kita sampaikan insyaallah. Kalau
yang ujub, ya, terlalu banyak dalam bertazkiyah, senang mendengar aib dan kekurangan orang lain, tapi dari nasihat. Bagaimana hukum berjabat tangan, terutama saat lebaran, karena ada yang bilang bersalaman merupakan kebudayaan Indonesia. Ada yang bilang mubah, tapi ada yang mengatakan haram. Memang itu kebudayaan Indonesia, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan lebih baik aku memegang bara api neraka daripada menyentuh tangan wanita. Nah, karena itu termasuk perbuatan yang tidak disukai. Karena memang akan ada efek samping kalau bersalaman, ada syahwat dan sejenisnya, itu tetap tidak boleh bersalaman dengan lain jenis. Sering saya merasa ragu untuk melakukan suatu kebaikan karena takut akan terbesit penyakit hati, ria atau sombong. Jika sudah ragu seperti itu karena ditakutkan nanti akan menimbulkan rasa ria atau sombong, maka apa yang sebaiknya saya lakukan? Tetap berbuat baik atau tidaknya? Tetap berbuat baik, kemudian berusaha untuk menjaga hati kita, jangan sampai jatuh pada ria dan sombong. Terus saja lakukan, saat boleh jadi kemudian kita terjatuh dalam ria, tidak ada masalah. Saat kemudian kita bangkit lagi, karena seseorang itu akan kuat kalau dia sering jatuh. Jadi sering jatuh ria, tapi kemudian berusaha bangun, itu justru satu saat dia akan bisa ikhlas, melebihi ikhlasnya orang yang tidak pernah ria. Jadi tidak perlu ditakuti itu ria. Beramal sajalah kalau kemudian tiba-tiba muncul ria, yang penting segera memperbaiki. Beramal aja muncul ria, perbaiki. Kalau sudah jatuh bangun, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang kuat. Kalau wanita memakai hijab dengan berbagai model agar terlihat cantik di depan umum, itu hukumnya bagaimana? Ya, tujuan terlihat cantik itu maksudnya untuk apa? Apa biar segera dilamar? Nah, jadi semoga tergantung pada niat yang ada di balik itu. Nah, ada batasan-batasan yang boleh dan ada batasan-batasan yang tidak boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Dan maka soal wanita itu bergantung dia menampakkan dalam tanda petik keindahannya itu untuk apa. Kalau untuk menimbulkan daya tarik lain jenis, itu berarti konotasinya kepada syahwat, jadi tidak boleh. Tapi kalau agar dia dihormati, agar dia tidak diganggu, itu menjadi sebuah kebaikan. Apakah ria, ujub dan sombong bisa menjurus ke sifat munafik? Tergantung orangnya. Kalau dia mengarahkan ke sana, ya sampai ke sana. Tapi kalau kemudian ada orang yang tahu betul ria, ujub dan sombong itu tidak boleh, dan kemudian dia berjuang mengatasinya, tapi kadang ria, kadang ujub dan kadang sombong, itu insya Allah tidak akan mengantarkan pada munafik. Terakhir, bagaimana memperbaiki niat sebelum beramal soleh agar kita terhindar dari ria, ujub dan sombong? Niat sebelum beramal, yang namanya niat itu kan intinya dua. Pertama, niat amal itu sendiri, amalnya apa? Kalau sholat, ya niatlah sholat. Kalau baca Quran, ya niatlah baca Quran. Kalau puasa, ya niatlah puasa. Benar, itu yang disebut sebagai as-shawab menurut Abdullah bin Mubarak. Dan yang kemudian kedua adalah al-ikhlas, yakni memurnikan amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan amal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dua-duanya kita lakukan, maka mudah-mudahan nanti amal kita di satu sisi benar, di sisi yang lain adalah ikhlas. Oleh hal namanya penyakit hati itu sebagaimana penyakit badan, mudah menyerang, dan sehingga tidak perlu mempersoalkan terlalu dalam bukan. Yang penting kemudian kita berusaha untuk mengatasinya. Dan sebaik-baik cara mengatasi adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Seseorang
seseorang yang terkena penyakit flu, tapi kemudian dia segera minum obat. Dia segera minum obat. Apakah lama-lama dia menjadi kuat nggak menghadapi penyakit itu? Enggak. Karena dia mengandalkan kekuatan dari luar. Tapi kalau seandainya ada orang yang terkena penyakit flu, dia berusaha melawannya dengan cara istirahat, dengan cara makan yang lebih memadai, minum yang lebih memadai, tanpa minum obat, tentu saja dia akan menjadi sosok yang kuat, tahan terhadap penyakit flu. Hal yang sama dengan dia, dihadapi saja dia itu, dan tidak perlu kemudian kita menggantungkan kepada orang lain. Dan yang bisa mengatasi adalah diri kita sendiri. Sebagai contoh, misal biar saya ikhlas, saya harus kumpul selalu dengan orang yang ikhlas. Itu belum tentu kita kemudian akhirnya menjadi orang yang ikhlas. Belum tentu. Yang terjadi ketika keluar tidak bersama mereka, apalagi menjadi tidak ikhlas. Dan itu yang terbaik adalah menghadapi sendirian. Kalau kemudian tidak ria, wajib dan sombong itu hal yang biasa. Yang penting kemudian kita bangun dan akhirnya insya Allah kita akan menjadi sosok yang kuat dan tahan terhadap segala ria, wajib dan sombong. Dan itu